Setelah berjalan sekitar 30 menit, kita memutuskan untuk beristirahat karena semakin tinggi kita berpijak, oksigen mulai menipis. Kondisi fisik yang belum baik membuat kita sering berhenti. Kita berada di ketinggian 1049 mdpl. Kita mendaki kurang 300 mdpl lagi. Berjalan sedikit lagi, itu sekitar setengah jam mungkin ya kawan. Ini kabut mulai turun. Kalau kabut mulai tebal, kita turun karena selamat tim bagus, karena pada saat kabut jalan tidak kelihatan. Oke, ikuti perjalanan kita, let's go. Ya, kali ini sudah sampai pos 3 kawan. Pos 3 bro. Perjalanan yang sangat tidak mudah. Gunung ini memang ketiganya cuma 1400-an saja atau 1300-an. Tapi gunung ini termasuk lumayan ekstrim untuk pendaki-pendaki pemula. Jadi ya emang gitu. Bentar saya ditelepon. Setelah berjalan kurang lebih 30 menit dari camp area, kita akhirnya tiba di pos 3. Pos 3 tidak dianjurkan untuk ngecamp karena pos 3 adalah jalur harimau Jawa. Lingkungan yang asri, jarang terjamah oleh manusia, membuat jalur pendakian masih alami. Oh iya, dari camp area kabut mulai menyelimuti puncak-puncak di sekitar puncak Tanggulangsi. Jika kabut makin tebal dan menutupi jalur pendakian, kita memutuskan untuk turun karena keselamatan lebih berharga daripada puncak. Ingat, puncak hanyalah bonus. Dari sini kita menemukan tanjakan yang lebih terjal dari sebelumnya. Disinilah langkah kita mulai diuji. Setelah perjalanan yang memakan waktu yang tidak banyak dan rute pendakian yang ekstrim, akhirnya kita sampai sunrise view puncak Tanggulangsi. Kita sampai sunrise view kawan. Nggak tahu kita bisa muncak atau gimana nih. Gila. Sekarang udah hampir setengah 4 ya guys ya. Kita baru sampai dan kita tidak bawa tenda. Itulah kesalahan kami. Jangan dicontoh ya kawan-kawan semua. Puncaknya masih tinggi, masih lama. Aduh, sekitar mungkin 10 menitan dari sunrise view. 10 menitan. Gila. Mau lihat viewnya? Kabut semua. Halo Mas Lutfi, gimana perasaannya sudah sampai sunrise area walaupun kita nggak bisa sampai puncak? Rasanya mantap. Oh iya, mantap ya. Kebetulan setelah kita sampai sunrise view, kabut mulai turun, kabut mulai hilang. Tadi waktu perjalanan saya berdoa semoga kita ketika sampai puncak awannya hilang, kabutnya menghilang, tapi Allah mengabulkannya sebelum kita sampai puncak, yaitu sampai sunrise view ya. Jadi itulah pentingnya kita berdoa dalam segala sesuatu hal agar diberikan kelancaran dan juga kesuksesan. Ini termasuk kesuksesan karena kita sampai di puncak. Walaupun belum sampai puncaknya, tapi sudah sampai sunrise view. Jarak antara sunrise view sama puncak itu sekitaran kurang lebih 5-6 menitan lah. Atau mungkin kalau cuacanya seperti tadi buruk bisa sampai 10 menitan. Dan bisa dilihat pemandangannya sekarang lebih cerah. Tapi sayangnya puncak Songolikur tidak terlihat dari sini karena masih tertutup awan. Silahkan dilihat pemandangannya. Sesampainya di sunrise view, kabut mulai turun.
disinilah pemandangan beransur-ansur kelihatan. Wah, indahnya lukisan yang maha kuasa. Waktu sudah menjelang sore. Peralatan kami tidak lengkap dan fisik kami yang kurang baik. Kita memutuskan untuk turun karena keselamatan tim lebih utama. Sebelum turun, kita berdoa agar sampai bawah kita diberikan keselamatan oleh Yang Maha Kuasa. Seperti biasa, sebelum kita turun dari pendakian, alangkah baiknya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pada saat berjalan turun nanti bisa berjalan dengan lancar, diberikan keselamatan sampai kita ke rumah masing-masing, dan juga semoga kita sampai ke tempat motor, parkiran motor. Semoga kita belum sampai petang. Berdoa mulai. Doa selesai. Ekspedisi Gunung Muria. Jas! Setelah menikmati sunrise area puncak Tanggulangsi selama 1 jam, kita turun. Ingat, dan waktu kita akan kembali lagi sampai summit. Ya, kita udah turun kawan-kawan semua. Ini kaki dan sempol saya sudah mulai panas. Paha. Oh, paha. Ya, paha saya sudah mulai panas. Aduh. Jangan dicontoh ya kawan, mendaki tanpa persiapan. Kita mendaki itu tanpa persiapan sama sekali. Pendakian kali ini tadi hanyalah pendakian dadakan. Jadi sekitaran pagi jam 10:30 saya punya pikiran untuk mengajak Imam pergi tektok ke puncak Tanggulangsi Muria, dan itu pun sebelumnya belum persiapan soal fisik dan juga uang, jadi semuanya terbatas, dan tadi juga tidak membawa senter, itu kesalahan utamanya. Dan juga tadi semisal kita membawa tenda, mungkin kita akan menginap 1 malam di puncak Tanggulangsi, tapi karena kita ini masih pelajar, jadi pasti besok sekolah, karena ini hari Senin, besok hari Selasa. Semoga harimu hari Senin terus. Anjir. Capek. Kawan. Ya udah kawan. Terima kasih sudah menonton. Kalau yang menonton ya, kalau gak ada view-nya ya udahlah, gak apa-apa lah. Thank you. Jangan lupa like, comment, subscribe, share link agar semua orang tahu, terutama orang-orang yang berasal dari daerah Pati, Jepara, Kudus, karena ketiga kabupaten tersebut terdapat sebuah gunung, yaitu Gunung Muria. Kalau bisa kita explore agar semua orang di Indonesia ini tahu bahwa di 3 kabupaten kita ini ada sebuah gunung yang pemandangannya cukup indah, tidak kalah dari gunung-gunung lainnya. Ya, tersebut thank you. Harus di-share ya teman-teman. Iya kawan, capek kawan. Hargai perjuangan kita ya. Dadah. Sesudah istirahat selama 30 menit di pos 1, saya dan Lutfi memutuskan untuk pulang. Terima kasih sudah menonton video ini, terutama yang mengikuti saya dari part 1. Saya harap video ini bermanfaat untuk banyak orang. Mohon maaf jika ada salah kata di video ini, dan mohon maaf kita tidak bisa sampai di puncak Tanggulangsi. 2, 1. Saya melaporkan dari ekspedisi Gunung Muria. Dalam meraih keberhasilan, kita harus rela sakit karena tidak ada orang yang berhasil tanpa usaha dan doa. Bagi
bangkitlah di saat dirimu jatuh, merendahlah di saat kamu berhasil. Salam Lestari, Imam Bakti Utomo melaporkan dari Gunung Muria.